Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Saputra dengan NIM 231095104. Kali ini saya akan mempresentasikan responsi awal modul 2 yang telah saya buat. Baiklah, kita langsung saja ke soal responsi awalnya. Soal nomor 1, yaitu apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup, sertakan diagram blok dan fungsi alihnya. Langsung kita jawab. Sistem kendali lingkar terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Diagram bloknya dapat dilihat seperti gambar, di mana input RS masuk ke sistem GS, lalu keluarannya CS. Dan tidak ada umpan balik dari output ke input, dikarenakan ini lingkar terbuka. Dapatkan fungsi alihnya, yaitu CS per RS sama dengan GS. Yang kedua, sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada tindakan pengontrolan. Sistem kontrol tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Diagram bloknya dapat dilihat, yaitu input RS masuk ke penyembelahan, adanya error, lalu masuk ke sistem GS, lalu keluarannya CS. Output CS diumpan balikkan ke penyembelahan awal, yang tandai adanya AS. Dapatkan dikarenakan ada umpan balik, maka ini adalah sistem kendali lingkar tertutup. Maka fungsi alihnya itu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GSHS. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 2. Itu jelaskan bagian-bagian dari diagram blok kontrol suhu ruangan otomatis berikut dan identifikasilah apakah diagram blok berikut termasuk sistem kendali lingkar terbuka atau lingkar tertutup. Ini dapat kita lihat di gambar, di mana diberikan inputnya suhu yang diinginkan target. Masuk ke penyembelahan, jadinya error. Itu masuk ke pengatur kecepatan putar, masuk ke penyembelahan, gangguan elektromagnetik masuk ke penyembelahan, masuk ke kipas angin, itu udara panas yang berhembus dari luar ruangan masuk ke penyembelahan, lalu terakhir output. Output tersebut diumpan balikkan ke penyembelahan awal dengan output atau suhu ruangan saat ini, ditandai dengan sensor suhu dan hasil konversi sensor. Bila kita akan jelaskan bagian-bagian dan mengidentifikasi diagram blok ini, langsung saja. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada suhu yang diinginkan atau targetnya, merupakan nilai referensi atau set point yang diinginkan oleh pengguna. Misalnya suhu ruangan diatur ke 25 derajat Celcius. Yang kedua ada summing point, jumlahan atau selisih. Di sini terjadi perbandingan antara suhu yang diinginkan yang kedua yaitu summing point, jumlahan atau selisih. Di sini terjadi perbandingan antara suhu yang diinginkan dan suhu aktual dari sensor.
yang hasilnya disebut dengan error. Yang ketiga error, itu selisih antara suhu target dan suhu aktual. Nilai ini digunakan untuk mengatur kecepatan kipas agar suhu mendekati target. Yang keempat adalah pengatur kecepatan putar. Petugas mengatur seberapa cepat kipas angin berputar berdasarkan nilai error. Ini merupakan elemen kendali utama dalam sistem. Yang kelima ada gangguan elektromagnetik atau disturbance. Itu gangguan dari lingkungan yang bisa mempengaruhi sistem, seperti interferensi sinyal. Yang keenam ada kipas angin atau fan. Itu aktuator yang bekerja mengubah kondisi suhu ruangan dengan mengalirkan udara. Kinerjanya dipengaruhi oleh perintah dari pengatur. Yang ketujuh output, itu suhu ruangan aktual sebagai hasil akhir dari proses pendinginan. Yang kedelapan ada sensor suhu, mengukur suhu ruangan saat ini dan mengirimkannya kembali sebagai umpan balik ke sistem. Dan kita akan mengidentifikasi diagram blok yang sebelumnya apakah termasuk sistem lingkar terbuka atau lingkar tertutup. Jadi, jenis sistem kendali diagram blok sebelumnya yaitu diagram blok ini adalah sistem kendali lingkar tertutup. Dikarenakan terdapat umpan balik dari sensor suhu yang digunakan untuk mengoreksi error antara suhu aktual dan suhu yang diinginkan. Nah, ya lanjut ke soal yang nomor 3. Itu jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup, letakkan diagram blok dan fungsi alihnya. Langsung saja kita jawab. Sistem kendali lingkar terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Diagram bloknya dilihat yaitu input RS dimasukkan masuk ke sistem GS dan keluarannya CS. Tidak ada umpan balik di sini sehingga ini adalah lingkar terbuka. Fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. Yang kedua ada sistem kendali lingkar tertutup. Adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada tindakan pengontrolan. Sistem kontrol tertutup juga merupakan sistem kontrol yang berumpan balik. Dapat dilihat di diagram bloknya, itu input RS masuk ke penjumlahan, adanya error, masuk ke sistem GS, keluarannya CS. Output CS ini diumpan balikkan ke penjumlahan awal, ditandai dengan AS. Jadi, akan ada umpan balik dari output dari CS ke penjumlahan awal, maka ini adalah sistem kendali lingkar tertutup. Fungsi alihnya itu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan konstanta pengali. Langsung saja kita jawab. Konstanta pengali atau KP adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Yang dapat kita buat diagram bloknya dua buah, yaitu yang pertama diagram blok lingkar terbuka dengan konstanta pengali atau KP. Dapat dilihat itu input RS masuk ke konstanta pengali, itu masuk ke sistem GS, lalu keluarannya CS. Fungsi alihnya CS per RS sama dengan KP dikali GS. KP, KP ini adalah konstanta pengali, jadi dikalikan dengan sistem GS. Yang kedua ada diagram blok lingkar tertutup dengan konstanta pengali AKP.
Ini diagram bloknya itu input RS masuk ke penjumlahan, masuk ke konstan pengalih, lalu masuk ke sistem GS, lalu keluarannya CS, output CS, keluaran CS ini diumpan balikkan ke penjumlahan awal dengan tandai dengan HS, sehingga didapatkan fungsi alihnya CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali HS. Baiklah, langsung saja ke soalan nomor 5, yaitu jelaskan apa itu pengendali proporsional P, pengendali integral I, dan pengendali proporsional integral PI, beserta fungsi masing-masingnya. Langsung saja kita jawab. Yang pertama yaitu pengendali proporsional atau P adalah jenis pengendali yang menghasilkan sinyal kendali berdasarkan besar kecilnya error atau selisih antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual. Fungsinya digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan input. Yang kedua, pengendali integral atau I adalah pengendali yang menghasilkan sinyal kendali berdasarkan akumulasi atau jumlah dari error terhadap waktu atau integrasi error. Fungsinya digunakan untuk menghilangkan steady state error dan menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Yang ketiga ada pengendali proporsional integral atau PI. Adalah jenis pengendali yang menggabungkan dua aksi kendali sekaligus, yaitu aksi proporsional dan aksi integral. Fungsinya digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Baiklah, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Itu jelaskan parameter-parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 dan tentukan parameter apa yang membedakan sistem orde 1 dengan sistem orde 2. Yang pertama kita jawab parameter apa saja, yaitu parameter tanggapan peralihan sistem orde 2, yaitu yang pertama time constant atau TC, TC, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rise time atau TR, itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhirnya. Yang ketiga ada settling time atau TS, itu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhirnya. Yang keempat ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima ada maksimum overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dengan rumusnya, persen MP sama dengan CTP dikurang C tak hingga
per C tak hingga dikali 100%. Yang keenam ada time peak atau TP, itu bisa disebut waktu puncaknya, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lanjut yang keduanya itu parameter apa yang membedakan sistem order 1 dengan sistem order 2. Parameternya itu sistem order 1 tidak memiliki parameter maksimum overshoot karena responsnya monoton dan tidak berosilasi. Sedangkan sistem order 2 bisa mengalami maksimum overshoot akibat adanya osilasi pada responnya. Dan waktu puncak TP hanya relevan untuk sistem order 2 yang berosilasi, menunjukkan waktu saat respon mencapai puncak maksimum sebelum menurun ke nilai steady state. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Sederhanakan diagram blok berikut dan tentukan fungsi alihnya. Di diagram ini diberikan input RS masuk ke penjumlahan, masuk ke K ini gain atau penguat, dan isinya TS, masuk ke sistem 1 per S, JS ditambah B, jualannya CS, dan diumpan balikkan penjumlahan awal. Mari kita sederhanakan dan tentukan fungsi alihnya. Langsung saja. Yang pertama kita cari fungsi alih jalur majunya dengan rumus YS sama dengan K dikali 1 per S JS ditambah B. Sama dengan K per S dalam kurung JS ditambah B. Kedua, kita gunakan rumus fungsi alih sistem tertutup. Bisa kita CS per RS itu bisa kita sederhanakan jadi TS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Dikarenakan tidak ada dikarenakan HS sama dengan 1, maka TS-nya sama dengan GS per 1 ditambah GS. Sama dengan K per S dalam kurung JS ditambah B per 1 ditambah K per S dalam kurung JS ditambah B. Lalu kita sederhanakan persamaan tadi. Dimana persamaan tadi TS sama dengan K per S JS ditambah B per S dalam kurung JS ditambah B ditambah K per S JS ditambah B. Oke, sederhanakan. Jadinya didapat nilai TS-nya sama dengan K per S dalam kurung JS ditambah B ditambah K. Jadi didapatkan fungsi alihnya TS sama dengan JS per RS sama dengan K per S dalam kurung JS ditambah B ditambah K. Ini dalam bentuk diagram bloknya. Dikarenakan dari soal ini, bagian soalnya lalu didapatkan jika dikarenakan seperti ini, inputkan RS masuk ke penjumlahan, masuk ke sistem K per S JS tambah B, lalu keluarannya CS, lalu diumpan balikkan, outputnya diumpan balikkan ke penjumlahan awal. Sehingga didapatkan fungsi alihnya CS per RS sama dengan K per S JS ditambah B. Sama dengan K per JS kuadrat ditambah BS ditambah K. Ditambah K ini dari feedbacknya. Sekian video dari saya. Jika ada kata yang salah,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.